Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading kang kanca halakulu nanggagian di 103,1 Batu Raja Radio Juma kita ya di Kamis manis 27 Januari 2022 ya. Lahir bulan nih ading kang kanca. Jumpa lagi kita di Talkshow pagi ini ya. Tentunya bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Inilah hadir narasumber Ibu Khalifah ya. Setiap Kamis itu ganti-ganti ading kang kanca ya. Jadi tentunya tidak akan bosan kamu kalau nak nyiapkan mungkin yang gabungan ataupun yang nyiapkan pertanyaan silahkan disiapkan dari sekarang dari Manakih ya. Jadi Dr. Gilbert Kristianto Mondong Liam. Selamat pagi dok. Ya, selamat pagi. Oh mohon maaf. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Iya. Mic-nya agak ditarik dikit biar suara dokter lebih merdu lagi. Mana kabar? Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi ada Kang Kanci Bung Khalifah ngomongnya agak pakai bahasa Indonesia dikit ya karena dokter kita dari Jakarta. Ya. Iya, dia baru kurang lebih 1 tahun dok ya betul? Ya, benar kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun di Batu Raja. Cak mana nih suasana Batu Raja nih? Gimana? Menurut Pak Dokter seru ya, ada pengalaman lah ya agak nyaman, beda ya. dari Jakarta tentunya, tidak terlalu padat tadi nggak kanceh ya. Jadi kita hari ini itu akan ngebahas mengenai apakah booster itu efektif ya disandingkan atau PS dengan virus yang baru ini ada nggak kanceh ya itu dokter ya. Iya benar. Jadi mungkin sebelum kita mulai interaktifnya ada kata pembukaan yang nak kamu sampaikan, yang pengen kamu sampaikan kata-kata pendahuluan nih Pak Dokter silahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas mungkin tentang kasus Omikron kayak gitu. Jadi kasus Omikron itu sebenarnya kasus yang lumayan baru kalau kita bilang lumayan baru, baru ketahuan variannya itu kurang lebih sekitaran bulan November. Jadi belum lama sebenarnya. Kayak gitu kurang lebih baru 2 bulanan, 2 bulan 3 bulanan, mau jalan 3 bulanan kayak gitu. Dan kita bandingkan dengan vaksin sendiri. Sekarang ini kita lagi gencar untuk booster sebenarnya, untuk booster. Apakah booster ini dengan varian yang baru ini apakah efektif atau tidak kayak gitu. Jadi kita akan bahas sama-sama. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan atau ada keraguan. Nah, bisa kita bahas bareng untuk pagi ini kayak gitu. Oke, itu Kang Kanci ya. Nah, berhubung nih Omikron itu baru nih Pak Dokter ya. Sebenarnya apa sih dari namanya kan lah asing ya di telinga kita sebagai masyarakat ya. Sebenarnya apa sih itu virus apa sih Pak Dokter? Nah, jadi Omikron itu sebenarnya sama-sama virus COVID juga, COVID-19, tapi kita bilang itu varian baru yang ditemukan. Sebenarnya awalnya kalau dari penemuannya itu asalnya itu dari penemuan pertama dari Afrika Selatan sebenarnya kayak gitu pertama kali ketemunya, makanya waktu itu sempat heboh bulan-bulan November ketemu kasus Afrika Selatan itu jadi sehingga waktu itu sempat dilarang tuh penerbangan ke arah Indonesia sebenarnya kayak gitu ya. Nah tapi setelah ditelusuri juga dia berkembangnya sebenarnya cepat banget kayak gitu, makanya kenapa jadi lumayan gencar nih, jadi lumayan mulai booming lagi, mulai ditakutin lagi kayak gitu karena penyebarannya itu sendiri cukup cepat ininya dibanding dengan varian-varian yang sebelumnya. Kalau sebelumnya yang terakhir kita tahu mungkin pernah dengar varian Delta. Ya, varian Delta. Nah, sekarang ini varian yang dibilangnya namanya itu disebutnya varian Omikron. Kayak gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah karena penyebarannya cukup cepat. Kalau kita lihat aja kasusnya per hari kemarin sebenarnya. Nah, kemarin itu kasusnya langsung melonjak 7.000 kasus kayak gitu. Padahal sebelum-sebelumnya hanya sekitaran 1.000 2.000 kasus per hari. Nah, tapi mulai per kemarin aja langsung melonjak jauh 7.000. Nah, itu yang salah satu kita harus waspadai sebenarnya. Kayak gitu. Nah, apa namanya? Ini juga kan tahun baru Pak Dokter ya, banyaknya yang libur-liburan. Nah, itu juga di Kang Kanci mungkin yang membuat banyaknya yang terkonfirmasi ya di Indonesia ini ya mungkin. Nah, ini kan kita nih kan kemarin tuh cuma sampai dosis 2 nih Pak Dokter ya. Baru sampai dosis 2. Nah, adanya Omikron ini sehingga membuat adanya vaksin dosis
dosis ketiga atau mana itu? Setahu Pak Dokter ya. Oke, jadi untuk yang kita bilang istilahnya booster ya berarti ya, boosternya ini. Nah sebenarnya itu bukan hanya dari kasus Omicron ini yang meningkat kayak gitu, tapi secara penelitian kan kita bilang kita menghadapi COVID ini kurang lebih udah 2 tahunan kayak gitu ya. Dari penelitian memang untuk 2 dosis pertama itu dia hanya kita bilang untuk kekebalan tubuhnya, imunitas yang kita punya atau yang kita dapatkan itu hanya bertahan kurang lebih sekitaran 6 bulanan sebenarnya. Kayak gitu, makanya kenapa kita canangkan dari pemerintah kita mencanangkan untuk istilahnya buatan boosternya kayak gitu, untuk supaya kita dapat perlindungan yang lebih lama lagi kayak gitu, lebih lama lagi. Jadi bukan hanya karena kasus Omicron ini kayak gitu, malah sekarang ini sebenarnya kita lagi sambil diteliti juga kayak gitu, booster ini apakah benar-benar efektif kayak gitu. Dari beberapa penelitian memang udah ketemu kayak gitu, kita bilang udah mulai dapat hasilnya kalau ada efeknya sebenarnya. Kabar baiknya itu ada efeknya untuk kita mendapatkan pertahanan yang lebih lagi kayak gitu dari booster ini sebenarnya kayak gitu. Oke. Nah, kalau sebelum booster ini apa sih itu nama vaksinnya? Nama vaksinnya sebenarnya macam-macam kayak gitu. Kalau yang paling sering kita dengar mungkin Sinovac ininya. Sinovac. Terus kemudian yang lainnya ada Moderna, ada Pfizer kayak gitu, AstraZeneca. Nah, sebenarnya kan dari berbagai macam banyaknya jenis itu kan yang sering terdengar di masyarakat yang Sinovac ya, Pak Dokter ya. Itu sebenarnya kekuatan ataupun daya dari isinya tuh besar lah dari booster ini atau dari yang sebelumnya tuh dari Sinovac itu. Oke, jadi untuk booster ini pun sebenarnya macam-macam kayak gitu ya. Kebelakangan ini juga kita sebenarnya lagi gencarnya untuk vaksin untuk anak-anak sebenarnya kayak gitu. Anak-anak mulai dari usia 6 tahun kayak gitu. Jadi kalau ditanya kekuatannya, semua masing-masing vaksin itu punya kekuatan yang berbeda-beda sebenarnya kayak gitu ya. Efektivitas kita bilang efikasinya yang berbeda-beda kayak gitu. Tapi semuanya masing-masingnya itu sudah terbukti punya kita bilang kekebalan terhadap virus ini kayak gitu. Jadi kita bilang mau dapat vaksin apa aja sebenarnya, yang penting dapat vaksinnya. Nah itu udah punya, kita bisa mendapatkan kekebalannya kayak gitu. Nah dibandingkan dengan booster ini, kita bilang istilahnya kenapa kita bilang booster kayak gitu, karena kita memberikan tambahan kayak gitu, tambahan perlindungan. Jadi yang sebelumnya kita udah dapat perlindungan, yang ini kita lebih tambah lagi perlindungannya kayak gitu. Jadi yang kemarin yang saya bilang udah turun setelah 6 bulanan itu, kita boost lagi istilahnya, boost lagi untuk supaya dapat kekebalan yang lebih kuat lagi terhadap virus. Itu Kang Kancih ya. Karena tadi pagi juga sempat kita ngejokkan informasi nih ke masyarakat ya. Kalau untuk yang booster ini itu minimal lah 6 bulan sesudah vaksin yang kedua. Benar itu Pak Dokter ya. 6 bulan. Jadi untuk yang vaksin ketiganya ada yang Kang Kancih, silahkan ya. Kemarin tuh alhamdulillah antusias masyarakat di Gedung Kesenian ini rame banget ya. Buka jam 8, jam 7 lah ngantri. Bagus. Alhamdulillah ya. Jadi untuk kamu yang nak gabungan bersama kita di Kang Kancih ya. Tadi lupa perkenalan bahwa Dokter Gilbert ini dari dokter umum ya. Dokter umum di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Jadi untuk kamu yang nak gabungan interaktif bersama kita atau yang nak dijawab langsung oleh Pak Dokternya, silahkan 0735322622-nya atau baca lewat WA di 081271195755. Komen-komen di Facebook kita juga di Kang Kancil kita posting, Instagram juga Matula. Good ke jam 10 kita di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Masih dipancarluaskan di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja Dingkang Kanca. 15 menit Bingo dari jam 9 pagi. Cuaca terang ya, alhamdulillah. Yang nak berperjalanan hati-hatikan di jalan. Kalaupun ada yang nak begawi juga selamat begawi. Yang belum sarapan, yuk sarapanlah kedai. Dijaga kesehatan Dingkang Kanca ya. Karena kalaupun kita sudah divaksin 1, 2, 3 lengkap, kalau kesehatan tidak dijaga ya masih akan ada berbagai macam virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi diimbangi ya. Nah lanjut nih Pak Dokter, kita bahas mengenai efektif tadi ya. Apakah efektif mengenai booster ini dilawan dengan yang namanya virus Omicron ini Pak Dokter ya. Nah sebelum kita lanjut ke situ, aku nak nanya deh pertanyaan nih, gejala dari Omicron nih Pak Dokter, apakah sama dengan gejala dari COVID-19 yang sebelumnya, karena kan ini varian ya? Iya benar, varian baru. Apakah lebih parah kan gejalanya atau bahkan lebih ringan? Silakan.
Iya, jadi kalau bisa kita bilang dari gejalanya, sebenarnya sama saja, kayak gitu, kurang lebih sama aja antara varian-varian sebelumnya dan varian Omicron ini. Kayak gitu. Cuman dari laporan yang kasus-kasus yang ada saat ini, untuk varian Omicron ini khususnya lebih sering mengeluhkan keluhan nyeri tenggorokan dibanding kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita sering dengar kayak dibilangnya anosmia, kayak gitu, nggak bisa mencium, nggak bisa ngerasain, kayak gitu. Nah, di varian Omicron ini itu lebih jarang sebenarnya ditemukan. Ada juga, tetap ada laporan yang seperti itunya, tapi lebih jarang. Lebih sering yang dikeluhkan saat ini adalah keluhan nyeri tenggorokan, kayak gitu. Jadi memang kalau kita bilang mulai ada keluhan, sebaiknya diperiksakan, kayak gitu, diperiksakan supaya kita mastiin keluhan yang kita alami sekarang bukan ke arah COVID ininya, kayak gitu. Jadi bisa ditanganin lebih awal. Iya, itu ada yang kawan-kawan. Siapa tahu memang kurang minum ya, cuman lebih baik diperiksa lah ya, apalagi ada yang kawan-kawan karena kalau lah masalah tenggorokan tuh agak terasa ya. Agak terasa, nggak enak. Ngomong susah, makan susah, biasanya ada yang kawan-kawan ya, mah itu. Yuk, nih kok masih sepi aja. Dilanjut 0735322622 yang nak gabungan. WA juga standby di 081271195755 jadi ya. Kita langsung kian ke tema kita Mbak itu ya, sambil nunggu kan Pak Dokter berdering. Aduh, ngeprank ya. Langsung ke apakah booster itu efektif dengan virus Omicron ini Pak Dokter? Cak mana? Angkat dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nggak Mamang sapa di mana? Sama Mang Akmal Di seputaran Pusah, Bu. Iya, Pusah. Nak bertanya apa, Mang? Nak nanya sama dokter, untuk pencegahan Omicron itu cak mana dokter? Apa sama cak COVID-19 kemarin itu dokter? Ada lagi Mang Akmal? Mungkin itu baik. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ke yang ini Pak Dokter ya. Oke. Ya, silahkan. Iya, jadi kalau dibilang pencegahannya seperti apa, sebenarnya kita sama-sama udah tahu. Iya. Ya, kita sama-sama udah menjalankan juga sebenarnya. Nah, cuman mungkin yang harus kita ingatkan lagi atau yang harus kita perketat lagi, kayak gitu ya. Karena mulai mungkin karena ngerasa, oh kasusnya udah mulai turun kemarin-kemarin kan, jadi udah mulai kita bilang kendor. Ininya kayak gitu. Jadi kalau dibilang pencegahan ya tetap sama, menggunakan masker, kayak gitu, mencuci tangan, jaga kebersihan, kayak gitu, kebersihan diri, kayak gitu. Nah, kemudian ya itu salah satunya ya lewat vaksin, kayak gitu. Jadi kalau misalnya belum ada yang dapat vaksin, kayak gitu, masih belum pernah dapat vaksin sama sekali, nah segera kita bilang bisa cari informasi kayak gitu, tempat vaksin terdekat, lokasi tanggalnya tanggal berapa, kayak gitu, bisa langsung menuju tempat vaksin, kayak gitu. Jadi itu tetap sama sebenarnya, tapi kita harus kuatkan lagi kayak gitu untuk ininya ya. Ya, kurang-kurangi bepergian kalau tidak penting-penting amat penting ya. Sekali, juga di angka sebenarnya kebiasaan cuci tangan ya, pakai masker itu kalau lah terbiasa tidak kaget ya. Karena di angka sebenarnya itu ialah kegiatan kebersihan kita sehari-hari yang memang perlu harus diterapkan walaupun ngatik virus ya. Karena ya balik dari luar memang harus cuci tangan, apalagi sebelum makan, sesudah makan ya. Karena itulah jadi kebiasaan untuk kita untuk jaga kebersihan ya, karena di balik kebersihan itu ada kesehatan, ada angka ya. Kalau kita tidak bersih dari luar ya, langsung makan kian apapun itu ya, langsung masuk mulut, langsung megang mata, megang ini, megang itu ya tentu di angka ada virus lain yang masuk ya, bukan cuma COVID-19 kian. Nah juga vaksin tadi ya harus dibarengi juga dengan berbagai macam kebiasaan sehat-sehat tadi Kancih ya. Kalau belum ada yang lanjut telepon, kita balik ke pertanyaan penting tadi ya, balik ke tema kita Pak Dokter ya. Apakah booster itu efektif dilawan dengan virus yang sekarang ini lagi ngulang lagi meranjak ya, varian COVID-19? Silahkan Pak Dokter. Nah, kalau dari penelitian sementara sampai saat ini ditemukannya vaksin-vaksin yang udah kita gunakan selama ini itu masih efektif untuk melawan varian Omicron ini, kayak gitu. Nah, jadi makanya itu digencarkan lagi kita bilangnya untuk yang ngerasa vaksin keduanya terakhir kemarin udah lebih dari 6 bulan. Nah, bisa mulai nyari informasi untuk booster, kayak gitu. Di beberapa tempat termasuk rumah sakit Antonio itu udah mulai nih dapat
kita bilang dari pemerintah untuk boosternya kayak gitu. Jadi tinggal nyari informasinya tanggal berapa mulai adanya kayak gitu untuk boosternya kayak gitu. Ya karena ading kang celok vaksin-vaksin sebelumnya lah ya pasti ada info-info biasanya dari puskesmas Ya, atau benar. juga dari Rumah sakit. rumah sakit. Ya jadi dicari infoin kalau kaum Blonghang lah lebih dari 6 bulan atau pas 6 bulan ading kang karena minimal 6 bulan itu ya sesudah vaksin kedua. Yuk lanjut. Halo, assalamualaikum. Halo, Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, dengan Ibu Iya. siapa? Ibu Ria, Bung. Di mana? Jadi, Nak nanya apa nih, Bung? nak nanya ini, Bung. Kemarin tuh ada umakku, Bung ya. Iya. Vaksin dia tuh. Pas vaksin ini kan yang pertama tuh lama, Bung, dari bulan September yang lalu. Nah, jadi waktu yang Oktober dia tuh nak vaksin darahnya naik. Nah, boleh dak misalnya dia vaksin lagi bulan Januari atau Februari ini. Terus nak ngulang dari 1 dulu apa langsung kian. Terus nak nanya juga, Bung. Kina kan sekarang nih mulai vaksin untuk anak-anak ya yang 6 tahun. Tapi kan sementara waktu itu ada pemberitahuan 12 tahun ke pucuk. Iya. Tapi aman itu, Bung. Oke. Itu kian, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya memang apa namanya yang namanya simpang siur berita ini cepatnya nyebar Pak Dokter Iya, ya. benar. Apalagi mana kan lah media sosial. Emak-emak di dusun-dusun tuh lah main Facebook kali. Jadi berita tuh mudah nian nyebar ading kang kanci ya. Memang kan sebelum adanya vaksin untuk anak 6 sampai 11 tahun ini kan kemarin kan sempat ada tuh Lebih pemberitahuan 12 tahun ke pucuk kan. 12 tahun ke atas. Nah, sekarang ada lagi yang apa namanya digencarkan juga untuk anak-anak biar sekolahnya tuh full tatap muka Iya, ya. benar. Itu salah sih kok tujuannya. Nah, apakah itu aman Pak Dokter? Oke, jadi kita bahas satu-satu berarti mulai dulu dari yang vaksin anak dulu ya. Vaksin anak dulu. Untuk vaksin anak memang dari pemerintah udah lebih diturunkan kita bilang usianya mulai dari usia 6 tahun. Jadi usia sekolah sebenarnya, Iya. usia anak sekolah kayak gitu. Timbul adalah tahun itu udah mulai bisa vaksin. Nah, vaksin yang diberikan itu hanya vaksin Sinovac. Gitu. Jadi perlu kita ingat itu. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk nyari vaksinnya tempat vaksin anak-anak umur 6 sampai 11 tahun kayak gitu, nah itu khususnya hanya vaksin Sinovac aja, nggak boleh vaksin yang lainnya kayak gitu, karena dari penelitian yang udah keluar datanya atau penunjangnya kita bilangnya efektivitas terhadap anak-anak, keamanannya untuk anak-anak itu adalah vaksin Sinovac. Jadi kalau pertanyaan yang timbul adalah apakah aman untuk anak-anak? Nah, itu udah dipastikan aman. Kayak gitu, udah dipastikan aman. Iya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Iya, mungkin silakan. ya. Yang pertanyaan berikutnya soal vaksin yang sebelumnya. Vaksin sebelumnya udah dari bulan September dosis pertamanya dosis kayak gitu. pertama. Tapi setelah bulan Oktober waktu diperiksain lagi, tensinya ternyata tinggi kayak Tinggi, gitu. Nah, dibilang tensi tinggi itu sebenarnya istilahnya adalah kita bilang ditunda sebenarnya. Kayak gitu. Tapi kalau ditundanya udah terlalu lama seperti ini, kalau kita bilang dari September sampai Januari ini udah lama banget sebenarnya. Udah lebih dari 1 bulan, 2 bulan bahkan kayak gitu. Jadi untuk efektivitasnya pasti udah menurun jauh sebenarnya. Menurun jauh. Kayak gitu. Makanya kenapa 2 dosis pertama itu harus berbarengan dalam waktu yang dekatan Dekat. ininya, kurang lebih 1 bulan sebenarnya. Jadi kalau pertanyaannya yang timbul adalah apakah bisa dilanjutkan dosis keduanya? Jawabannya saat ini tidak sebenarnya. Kayak gitu. Jadi harus diulang lagi dari dosis pertama. Oke, Kayak gitu. itu Ibung ya. Juga di Kance, dek kan mungkin pemerintah menunjukkan hal yang udah aman untuk anak karena anak-anak ini kan generasi penerus Penerus ya. bangsa, ya. Insya Allah aman ya. Kalaupun ada gejala-gejala yang timbul mungkin sudah vaksin agak demam ya. Itu hal yang wajar ya karena ada virus itu yang masuk itu vaksin itu virus dokternya virus baik ya. Iya. Ya, jadi Virus yang masuk udah dilemahkan. jadi yang masuk ke dalam tubuh kita hal yang baru. Jadi wajar ada yang kanca ada gejolak sedikit ya. Kalaupun misal ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya pacak langsung diperiksakan. Dek mungkin ada yang kanca apa namanya tuh asak galakian disuntikan ke anak-anak kalau belum diperiksa nian ya sebelum diteliti nian itu dipastikan aman tentunya ya. Lanjut 0735322622 yang gabungan. Inilah 25 menit minggu dari jam 9 pagi. Kita tunggukan nih Hading Kang Kanca. Caknya Hading Kang Kanca masih nyiapkan pertanyaan ya untuk gabungan di interaktif kita pagi hari ini. Pacaku juga kaum Blonghang menak bertanya kalau nak simple kirimkan ke grup di WA atau Facebook kita Hading Kang Kanca. Gut ke jam 10 tentunya. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Dengan siapa di mana? Dari Bung Siti di Tanjung Kemala. Nak nanya apa, Bung? Iya, kita pengen nanya nih Pak,
kemarin kan juga Pak Dokter melenceng dikit dari tema. Itu ada lanjutan dari vaksin, kelanjutan vaksin booster. Itu berarti vaksin yang ketiga. Kita sudah divaksin 1, 2, ataukah harus melakukan vaksin ketiga lagi? Terus itu gunanya untuk apa? Dan juga kalau kita sudah divaksin, kan kabarnya Omikron itu tidak terlalu parah lah ya, tidak terlalu ganas daripada yang pertama, virus yang pertama. Tapi kenyataannya ini kalau di pemberitaan itu katanya lebih wah ya, virus Omikron ini. Tolong penjelasannya Pak Dokter. Terima kasih. Silakan Pak Dokter ya. Oke, jadi pertanyaannya kalau soal booster yang paling pertama ya, yang soal booster ini gunanya buat apa? Nah, kalau dibilang gunanya buat apa, sesuai dengan yang dibilang tadi, kalau dari penelitiannya sebenarnya untuk efektivitasnya kita bilang untuk kekebalan yang kita dapatkan dari vaksin yang pertama dan yang vaksin kedua ini itu bertahan kurang lebih sampai 6 bulan kayak gitu. Makanya kenapa booster ini mulai gencar diberikan lagi kayak gitu, karena kita untuk mendapatkan daya tahan tubuh tambahan lagi kayak gitu untuk melawan virusnya, virus COVID ini kayak gitu. Jadi tujuan dari booster ini adalah seperti itu kayak gitu. Kita memang udah punya kekebalan sebelumnya, tapi kekebalan tubuh itu dalam penelitian setelah 6 bulan itu mulai menurun efektivitasnya kayak gitu. Jadi makanya kita berikan lagi booster agar supaya bisa naikin lagi daya tahan tubuh kita untuk melawan virusnya. Kalau yang varian Omikron ini penyebarannya itu cepat banget kayak gitu. Kalau kita lihat saat ini aja yang tadi sebagai contoh kayak gitu, itu contoh khusus untuk di Indonesia. Kalau di negara-negara yang lain, contohnya di Amerika, di British, di United Kingdom itu peningkatannya itu cukup drastis kita bilangnya kayak gitu. Jadi makanya kalau ditanya harus tetap harus waspada karena penyebarannya cukup cepat kayak gitu. Yang harus kita perhatikan adalah kelompok usia rentan kayak gitu. Jadi usia-usia lanjut termasuk sebenarnya kelompok usia anak-anak kayak gitu yang rentan kayak gitu. Karena kalau penyebarannya cepat berarti kemungkinan untuk tertularnya juga cepat. Nah, itu yang harus jadi perhatiannya. Bukan kita bilang fokusnya hanya dengernya beritanya, oh kasusnya ini nggak berat nih, nggak berat. Tapi kalau misalnya kita tertular, kemungkinan untuk kita bilang timbul gejala yang berat itu tetap masih ada kayak gitu. Ya, jadi Kang Kanca, kalau kita tuh harus ngina sumber berita yang benar juga ya, karena Kang Kanca mana ini kan banyak yang memanfaatkan situasi, nyari keuntungan Pak Dokter ya, dengan cara membuat pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar Kang Kanca ya. Ya memang mungkin Omikron ini kan baru jalan 3 bulan ya. Iya, baru mau 3 bulan. Baru mau 3 bulan Kang Kanca, itu kian lah beribu ya yang terkena, yang terpapar Omikron ini ya. Mamanda kalau lanjut tadi Kang Kanca, makanya itu harus digencarkan ya vaksin ketiga ini ya. Adakah kemungkinan Pak Dokter akan lanjut vaksin keempat? Nah, itu kita lihat ke depannya kayak gitu. Karena kalau misalnya memang untuk COVID ini belum sampai selesai atau tidak tertangani dengan ini, berarti ada kemungkinan. Ada kemungkinan hari, ya. Gitu. Makanya Kang Kanca, kalau enggak disuntik terus menerus ya dijaga ya protokol kesehatannya, daya tahan tubuhnya Kang Kanca ya. Jangan mentang-mentang lah vaksin, kaum lohang laju lanjak pergi ke situ ke sini ya. Mentang-mentang masih awal tahun Kang Kanca katanya nak liburan, tapi tetap ini juga ya, utamakan keselamatan keamanannya juga Kang Kanca ya. Masih ada yang nak gabungan Dede? Yuk kita masih tunggukan Kang Kanca, kita lanjut kudai ya. Kita ajungkan kudai Pak Dokternya minum atau rehat negala Kang Kanca serak kalau lama-lama suaku ya. Masih di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Masih di 103,1 Batu Raja Radio Jumpa kita Kang Kanca yang nagabungan P0735322622 ya, atau WA di 081271195755. Ini ada pertanyaan Pak Dokter. Selamat pagi dari Pusar Pak Dokter dari Rumah Sakit Antonio bertanya, kalau kita sudah terpapar COVID-19, apakah masih ada kemungkinan terpapar dengan varian baru Omikron ini Pak Dokter? Sekian, terima kasih. Oke, jadi kalau pertanyaannya udah pernah terpapar sebelumnya, apakah bisa terpapar lagi atau kena varian Omikron ini? Jawabannya bisa kayak gitu, karena laporan kasus aja banyak yang sampai 3-4 kali kena COVID-nya kayak gitu. Jadi dalam artian bukan berarti kita sudah pernah
terkena COVID kayak gitu, terus kita kebal seumur hidup enggak kayak gitu. Jadi apalagi ya. Lanjut dulu. Apalagi ya boleh angkat dulu. Ya. Halo. Halo, Selamat pagi dengan Ibu siapa? selamat pagi dengan Ibu Rina, dengan Rina. Nak bertanya apa nih, Bung? Yuk, pengen tanya, Bung. Kalau tentang Omikron itu, kan gejala-gejalanya tuh kan terkena varian baru tadi dari corona. Menurut dokter itu gejala-gejala Omikron tuh seperti apa ya, Bung? Sudah itu saja ya, Bung ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke yang tadi, Pak Dokter. Oke. Kalau lah pernah COVID-19, apakah Paca terpapar Omikron tadi? Terpapar Omikron, ya benar. Jadi bukan berarti kita bilangnya udah pernah kena COVID terus kita kebal seterusnya sebenarnya kayak gitu. Jadi tetap masih ada kemungkinan kayak gitu. Makanya kenapa pun walaupun sudah pernah kena COVID tetap disarankan untuk vaksin juga. Untuk vaksin tadi. Kayak gitu. Kalau jangka waktunya itu tergantung gejala sebenarnya masing-masing. Jadi kalau misalnya waktu kena terpapar COVID itu gejalanya ringan sampai sedang kayak gitu bisa isolasi di rumah kita bilangnya. Nah itu 1 bulan kemudian udah bisa langsung divaksin kayak gitu. Nah kalau gejalanya gejala berat, artinya berarti dirawat di rumah sakit kayak gitu. Nah itu 3 bulan kemudian bisa langsung divaksin lagi kayak gitu. Jadi kita bilang tetap kita perlindungan yang paling utama kayak gitu, perlindungan diri kayak gitu yang paling utama, salah satunya adalah vaksin, jaga kita bilang pakai masker kayak gitu, cuci tangan. Nah itu tetap dikuatkan lagi supaya kita terhindar dari virus ini karena tetap bisa terkena kembali. Tapi heran juga lah ya yang sampai 3 sampai 4 kali itu Pak Dokter itu ya, karena apa? Nah itu karena berarti kan kita bilang ada kelalaian kayak mungkin gitu, iya nih ya. Kang Kancih ya, karena kalau lah terkena sekali ya dijagalah jangan sampai lah nanti terkena lagi ya. Tapi karena alhamdulillah sampai sekarang Pak Dokter lah pernah terkena belum? Puji Tuhan enggak. Alhamdulillah ya. Jadi benar-benar Rading Kang Kancih selama 3 tahun ini kita dilindungi lah ya, walaupun memang di sekitar kita banyak yang terpapar, cuman makanya dijaga kesehatan. Mungkin pernah ya, karena kan aman COVID dulu sakit galak pilek, kojim, jema-jema tuh kan, jadi mungkin kita pernah, cuman mungkin belum sempat nak diperiksakan karena kalah dengan daya tahan tubuh kita yang kuat, asik ya. Jadi dialah pergi duluan Ading Kang KJ ya, sebelum itu menjalar kemana-mana tadi. Nah pertanyaan kedua tadi mungkin baru nyimak Ibu Rina ya. Untuk gejala katanya Pak Dokter, karena ini kan varian dari COVID ya. Varian dari COVID ya. Jadi gejalanya tuh mana? Untuk gejala sebenarnya sama saja kayak gitu, sama yang kita udah pernah tahu sebelum-sebelumnya kayak gitu ya. Jadi masalah yang paling utama karena ini menyerang paling awal adalah saluran pernafasan. Jadi biasanya memang keluhan yang ditimbulkan adalah dari saluran pernafasan. Bisa batuk, nyeri tenggorokan kayak gitu. Kemudian bisa juga pilek sebenarnya. Nah, hilang penciuman, hilang perasa kayak gitu. Nah, untuk tadi sebenarnya kita udah ada bahas untuk varian Omikron ini, dari laporannya memang yang paling sering keluhan tersering kita bilangnya dari semua itu adalah nyeri tenggorokannya yang paling dirasa mungkin nggak enaknya kayak gitu yang dikeluhkan oleh pasien kayak gitu. Jadi kalau ditanya keluhannya sebenarnya hampir-hampir sama. Yang paling parah bisa sampai kita bilang sesak nafas kayak gitu. Kalau di Okula ada belum nih yang terjangkit Omikron ini? Sejauh ini sampai saat ini belum ada laporan kasus. Jangan sampai nggak ada laporan kasus untuk kasus Omikron ini kayak gitu. Iya, jangan belum Pak Dokter, jangan. Ya, jangan sampai. jangan sampai ya. Benar, tapi ya Kang jangan santai ya, karena kita sekarang kan lagi di zona kuning ya. Zona kuning ya, benar. Zona kuning. Jadi jangan santai, jangan dianggap remeh, karena kuning ke oranye itu dikit Kang Kancih ya. Jadi kalau kita lalai dikit ya pacak-pacak ke Kang Kancih balik lagi ke zona-zona yang tidak aman ya. Jadi jangan santai, walaupun sekarang lagi aman, alhamdulillah kita di kawasan Oku, Kabupaten Oku ini ada Kang Kancih, tapi di kabupaten-kabupaten tetangga mungkin ada ya. Jadi kalaupun nak bepergian, kalau tidak penting-pentingnya jangan kuda ading Kang Kancih ya. Kita masih berlanjut. Kalau kamu nak bertanya lagi, kita masih tunggukan ke jam 10 ini ading Kang Kancih di Talk Show Batu Raja Radio bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja.
Talkshow Batu Raja Radio. Adik Kang Kanci kalau lagi bincang-bincang nih waktu berjalan dek tahasuh ya. Ya dokter. Iya benar. Anak jam 10. Jadi mungkin dari penjelasan pemaparan ada atau mungkin ada yang belum kamu sampaikan, silahkan disampaikan atau juga kata penutup yang nak kamu sampaikan silahkan. Oke, jadi balik lagi untuk mengingatkan ke semuanya kalau pencegahannya sebenarnya simpel. Kita sudah menjalankan sehari-hari sebenarnya. Cuman mungkin karena kemarin dengar kasusnya udah mulai turun ininya, jadi udah mulai kendor lagi. Jadi diingatkan lagi 3M-nya gitu, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak kayak gitu. Dan tambahan satunya lagi ya vaksin ininya. Kalau yang belum pernah dapat sama sekali, nah sebaiknya secepatnya kita bilang cari informasi terdekat untuk vaksinnya langsung datang kayak gitu. Oke, itu Ading Kang Kancih ya. Jadi dijaga kesehatan kamu bilang Hang. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, adanya rumah sakit bukan nak doakan yang kamu supaya kamu udah sehat ya. Ya, benar. Iya, jadi makanya Ading Kang Kancih dengan gencarnya dilakukan vaksin yang booster ini ya supaya daya tahan tubuh kita semakin meningkat ya. Apalagi untuk kamu Hang yang lah nak 6 bulan dari vaksin kedua ya. Dicari jadwal-jadwal tempat-tempat vaksin Ading Kang Kancih ya. Semoga dede berlanjut kita vaksinnya ya. Cukup sampai yang ketiga nih lah. Angka COVID-19 cepat tuntas, yang berbagai macam variannya itu cepat hilang Ading Kang Kancih ya. Terima kasih Dokter Gilbert. Semoga jumpa lagi di lain waktu. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Dimudahkan juga urusan Ibu Khalifah bersama dokter pamit Ading Kang Kancih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak untuk partisipasi kombinaning Kamlonghang. Halakulu negekian di 103,1 Batu Raja Radio Jumpa kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuasa antar lagi nyebutnya cukup sekian wan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Raja Radio.